berani-beraninya membela kakek tua gembel ini. Mulai sekarang kamu saya pecat. Iya Bu, maaf. Saya hanya tidak tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu dari mana saja kota asal kalian di kolom komentar, agar Mimin tahu dari mana saja penikmat kisah inspiratif di channel Mari Bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari segala bentuk hutang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjut ke kisahnya. Nama saya Alia Dinata. Sejak 5 tahun lalu, tempat kerja saya adalah Bank Mega Surya, cabang Sudirman, salah satu bank swasta terbesar dengan lobi yang didominasi marmer mengkilap dan aroma kopi mahal yang menyengat. Bagi banyak orang, bekerja di sini adalah puncak karir, simbol kesuksesan, gaji yang menjanjikan, dan citra profesional yang tanpa celah. Bagi saya, tempat ini adalah arena gulat harian antara idealisme yang saya pegang teguh dan realitas korporat yang dingin. Posisi saya adalah teller senior, posisi yang seharusnya memberi saya sedikit keleluasaan. Saya suka berinteraksi dengan nasabah, mendengar cerita mereka, dan membantu menyelesaikan masalah keuangan mereka, betapapun kecilnya. Saya percaya, bank adalah lembaga kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun dari pelayanan yang manusiawi, bukan sekadar dari tumpukan aset dan target penjualan. Sayangnya, prinsip itu seringkali membawa saya pada masalah, atau lebih tepatnya, membawa saya berkonflik langsung dengan Ranti Pramita, manajer pelayanan yang ambisinya setinggi langit Jakarta. Alia, kita ini bank, bukan panti sosial. Suara desis Ranti selalu terdengar menusuk, bahkan dari balik partisi kaca. Hari ini, teguran itu datang lagi setelah saya menghabiskan waktu 15 menit membantu seorang ibu pensiunan yang bingung mengisi formulir setoran tunai. Fokusmu harus pada nasabah prioritas, yang bisa menghasilkan profit, bukan sekadar melayani setoran receh dan obrolan nostalgia. Ranti selalu menekankan bahwa penampilan adalah segalanya. Ia adalah prototipe kesombongan korporat. Dengan setelan desainer yang ketat dan jilbab yang selalu tertata sempurna, ia hanya menyapa nasabah yang datang dengan mobil mewah dan dompet tebal. Sapaannya pada mereka penuh senyum 5 jari, sementara pada nasabah biasa atau yang penampilannya kurang mentereng, hanya diberikan tatapan sinis. Kita punya target penjualan asuransi bulan ini, Alia. Kalau kamu terus-terusan buang waktu melayani hal-hal yang tidak ada return finansialnya, saya pastikan bonus akhir tahunmu akan terpotong habis, ancamnya. Saya menelan ludah, tetapi berusaha menjaga senyum profesional. Baik, Bu Ranti. Tapi, bagi saya, semua nasabah yang datang adalah aset bank. Kepercayaan mereka tidak ternilai. Ranti mendengus dan berbalik pergi, jengkel karena tidak berhasil membuat saya tunduk. Saya tahu Ranti menargetkan saya. Ia melihat kelembutan saya sebagai kelemahan, dan kemanusiaan saya sebagai pelanggaran prosedur. Baginya, saya adalah duri dalam standar kesempurnaan Bank Mega Surya. Sore itu, suasana bank mulai lengang, tetapi ketegangan di antara kami tidak mereda. Saya sedang membereskan dokumen saat bel pintu utama berbunyi, menandakan kedatangan nasabah baru. Saya mengangkat kepala. Seorang laki-laki tua masuk, penampilannya kontras total dengan kemewahan lobi bank. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah kusam dan bernoda, celana kain yang robek di lutut, dan sarung yang dililitkan di pinggangnya. Kedua kakinya hanya beralaskan sandal jepit usang, dan salah satunya bahkan sudah putus di bagian jempol. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya tampak letih, dan ia membawa tas kain belel di tangannya. Ia benar-benar terlihat seperti seorang tunawisma, seorang kakek gembel yang tersesat. Seluruh pandangan mata staf, dari petugas keamanan hingga customer service, langsung tertuju padanya. Bisik-bisik langsung menyebar, menimbulkan gelombang kegelisahan di antara para pegawai. Kakek itu berjalan perlahan menuju meja resepsionis,
tampak kebingungan di tengah suasana serba megah yang mungkin belum pernah ia jumpai. Ranti Pramita, yang kebetulan sedang berdiri dekat meja resepsionis, langsung memasang wajah jijik. Raut wajahnya seperti mencium bau yang tak sedap. "Pak, permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Ranti, tetapi nadanya jauh dari kata ramah, penuh dengan kesan merendahkan dan tak sabar. Kakek itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang tidak lengkap. "Nak, saya mau buka rekening." "Bisa?" tanyanya dengan suara serak. Seketika, lobi menjadi hening. Lalu, tawa Ranti meledak. Tawa yang sinis, keras, dan menusuk. Ia tertawa sambil menutup mulutnya seolah sedang menyaksikan lelucon paling lucu sedunia. Beberapa staf ikut terkekeh pelan, canggung, tetapi Ranti jelas-jelas tidak berusaha menyembunyikan penghinaannya. "Buka rekening? Dengan penampilan Bapak yang seperti ini? Pak, Bank Mega Surya ini bukan tempat untuk orang seperti Bapak. Kami memiliki prosedur, standar minimum saldo. Dan maaf, bank ini bukan tempat penampungan. Pergi, Pak. Tolong jangan merusak citra bank kami." Kakek itu hanya berdiri diam, wajahnya tertunduk, sorot matanya terlihat sedih dan malu. Melihat adegan itu, jantung saya seolah diremas. Seluruh keberanian yang selama ini saya simpan di bawah lapisan keprofesionalan ban mendidih. Saya tidak bisa membiarkan ini. Saya bangkit dari kursi, melanggar semua aturan tak tertulis tentang intervensi, dan berjalan cepat menuju meja Ranti. "Bu Ranti, tolong." Saya berbisik tajam kepadanya, tetapi Ranti mengabaikan saya. "Alia, kembali ke tempatmu. Ini urusan saya," sergah Ranti. Namun, saya tidak peduli. Saya menghampiri kakek itu. "Permisi, Pak. Maafkan perlakuan manajer saya," kata saya dengan nada tulus, meraih lengan kakek itu dengan lembut. "Mari, ikut saya. Saya Alia Dinata. Saya akan bantu Bapak membuka rekening. Silakan duduk di meja saya." Saya menuntun kakek itu, yang kini diketahui adalah Pak Harjono, menuju meja pelayanan saya. Kakek itu mengangkat wajahnya, menatap saya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran terkejut dan rasa terima kasih. Di belakang saya, suara Ranti bergemuruh. "Alia Dinata, apa-apaan ini? Kau melanggar SOP, melayani orang yang tidak jelas. Kau benar-benar ingin dipecat. Hah? Saya akan melaporkan ini ke atasan. Kau akan kehilangan pekerjaanmu karena gelandangan ini." Saya mendudukkan Pak Harjono dengan nyaman, menatap mata Ranti dengan tegas sebelum kembali fokus pada kakek itu. "Silakan duduk, Pak. Saya siap kehilangan pekerjaan demi berbuat baik. Mari kita urus rekening Bapak." Suasana di meja pelayanan saya terasa tegang dan sunyi, kontras dengan gemuruh amarah Ranti yang baru saja berlalu. Saya berusaha terlihat tenang di hadapan kakek Harjono, meskipun telinga saya masih berdenging oleh ancaman pemecatan Ranti. "Maaf, Pak. Saya harap Bapak tidak terganggu," kata saya, mencoba menyunggingkan senyum tulus. Saya mengeluarkan formulir pembukaan rekening baru dan ballpoint. Kakek Harjono, yang duduk di hadapan saya, menggeleng pelan. Ia menatap saya dengan tatapan yang dalam, bukan tatapan seorang gelandangan yang malu, melainkan tatapan seorang pengamat yang sedang menilai. "Tidak, Nak Alia. Justru saya yang harus berterima kasih," jawabnya. Suaranya kini terdengar lebih jelas, meski masih serak. "Di tempat semegah ini, Nak Alia adalah satu-satunya yang masih melihat saya sebagai manusia, bukan hanya tumpukan pakaian kotor." Kami melanjutkan proses pembukaan rekening. Saya mengabaikan tatapan mata staf lain yang jelas-jelas diarahkan pada saya, sebagian penasaran, sebagian mencibir, dan sebagian lagi menunjukkan rasa kasihan. Saya tahu, saya sedang mempertaruhkan karir saya untuk orang yang sama sekali tidak saya kenal. Saat mengisi formulir, ada beberapa kejanggalan yang saya temukan. Ketika saya meminta KTP dan NPWP, kakek Harjono menyerahkan dokumennya. Nama yang tertera, Harjono Atmo Sudarmo. Alamatnya di kawasan perumahan elit Pondok Indah, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan penampilannya. Dan yang paling membuat saya terkejut adalah jenis pekerjaan yang ia tuliskan. Wira swasta, konsultan investasi. Saya menatapnya, bingung.
Pak Harjono, maaf, apakah Bapak yakin dengan data ini? Kakek Harjono tersenyum misterius. Yakin, Nak Alia. Dokumen tidak pernah berbohong. Penampilan, itu seringkali menipu. Saya memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin beliau baru saja mengalami musibah besar yang membuatnya harus berpenampilan seperti ini, tetapi tidak ingin mengungkapkan masalah pribadinya. Tugas saya hanyalah melayani. Setelah proses selesai dan ia menyetorkan sejumlah uang tunai, jumlahnya juga cukup mencurigakan. Tidak terlalu besar tetapi cukup signifikan untuk seseorang berpenampilan seperti dia. Kakek Harjono berdiri. Terima kasih, Nak Alia. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Bisiknya tulus. Semoga kamu tidak menyesali kebaikanmu hari ini. Saya tidak menyesal, Pak. Sama sekali tidak. Ini tugas saya sebagai pelayan dan sebagai manusia, jawab saya. Kakek Harjono mengangguk. Sorot matanya yang tajam seolah mencatat setiap detail wajah saya. Setelah ia melangkah keluar, atmosfer bank kembali normal, tetapi semua orang tahu, petaka sedang menunggu saya. Tepat pukul 9 keesokan harinya, panggilan itu datang. Surat panggilan menghadap kepala divisi kepegawaian. Ranti tidak menyembunyikan senyum kemenangannya saat ia menyerahkan amplop putih tebal itu kepada saya. Saya memasuki ruangan kepala divisi kepegawaian, Bapak Sigit, yang ditemani oleh Ranti Pramita. Ruangan itu terasa pengap dan dingin. Bapak Sigit, seorang pria parubaya yang selalu berpegang teguh pada aturan, membuka rapat tanpa basa-basi. Alia, laporan dari manajer pelayanan Saudari Ranti Pramita sangat jelas. Anda dituduh melanggar protokol etika pelayanan standar operasional. Anda melayani seseorang yang berpotensi merusak citra premium bank. Ini adalah pelanggaran serius, ujarnya, nadanya datar dan tanpa emosi. Ranti menyela dengan suara dibuat-buat. Saya sudah berkali-kali memperingatkan Alia. Bank Mega Surya menjual citra eksklusif, Pak Sigit. Melayani seseorang yang jelas-jelas tidak memenuhi standar di hadapan nasabah lain, itu fatal. Saya menarik napas dalam. Pak Sigit, Bu Ranti, saya hanya ingin bertanya, apakah ada aturan tertulis di SOP yang melarang kami melayani seseorang karena penampilan fisiknya? Bukankah tugas kami melayani semua nasabah yang datang dengan dokumen lengkap? Bapak Sigit terdiam sejenak. Secara harfiah memang tidak ada. Tapi ini adalah masalah etika, Alia. Tentang citra dan penempatan diri. Anda membuat kekacauan dan melangkahi atasan Anda. Intinya, Anda telah menunjukkan ketidakpatuhan. Saya tidak punya pilihan. Berdasarkan laporan ini dan tindakan indisipliner Anda, Bank Mega Surya dengan ini memberhentikan Anda dari pekerjaan terhitung hari ini. Dunia saya seolah runtuh. 5 tahun dedikasi, ambisi, dan kerja keras berakhir karena satu tindakan kemanusiaan. Namun, anehnya, saya tidak merasa menyesal. Kecewa? Tentu. Tetapi hati saya terasa ringan. Saya berdiri tegak. Baik, Pak Sigit. Saya menerima keputusan ini. Saya hanya berharap, suatu hari nanti, perusahaan ini menyadari bahwa etika yang benar adalah melayani manusia dengan hati, bukan hanya melayani profit. Saya mengambil surat pemecatan itu, berjabat tangan dengan Bapak Sigit yang terlihat sedikit sungkan, dan melangkah keluar tanpa menoleh ke arah Ranti. Saat saya melewati mejanya untuk mengambil barang-barang pribadi, Ranti menyeringai kecil. Selamat jalan, Alia. Jangan lupa, dunia ini tidak berjalan hanya dengan modal perasaan. Saya hanya tersenyum tipis padanya, sebuah senyum yang tulus. Semoga Anda bahagia dengan kemenangan ini, Bu Ranti. Saya pergi tanpa penyesalan. 15 menit setelah saya keluar dari pintu bank untuk terakhir kalinya, telepon Bapak Sigit berdering. Itu adalah nomor kantor pusat, nomor yang sangat jarang digunakan. Bapak Sigit mengangkat telepon dengan hati-hati. Wajahnya yang tegang tiba-tiba memucat. Ia berdiri tegak, membetulkan jasnya, seolah-olah orang di seberang telepon bisa melihatnya. Selamat pagi, Pak Harjono. Ya, Pak. Ada apa? Ia mendengarkan dengan seksama. Matanya melirik ke arah Ranti yang masih sibuk merapikan meja. Ranti, yang melihat ekspresi aneh Pak Sigit, mendekat ingin tahu. Iya, Pak.
Wanita itu, Alia Dinata, sudah kami berhentikan sesuai prosedur. Pak Sigit mengangguk-angguk. Oh, Anda serius, Pak? Kunjungan itu? Wajah Pak Sigit berubah drastis, dari pucat menjadi merah padam karena terkejut. Ia menjauh dari Ranti, suaranya bergetar. Mohon maaf, Pak. Saya baru tahu. Saya akan segera melaksanakan perintah Bapak. Tentu. Rapat mendadak besok pagi. Siap, Pak Harjono. Siap. Pak Sigit menutup telepon, tangannya gemetar. Ia menatap Ranti, matanya penuh horor. Ranti, kamu tahu siapa kakek yang kamu hina kemarin? Ranti bingung. Siapa? Pak? Gelandangan itu. Itu bukan gelandangan. Itu adalah Pak Harjono Atmosudarmo, Direktur Utama dan pemilik grup Bank Mega Surya. Kunjungan itu adalah penyamaran untuk menguji integritas kita. Wajah Ranti seketika kehilangan semua warna. Surat pemecatan Alia masih tergeletak di meja Pak Sigit, seolah menjadi tiket menuju bencana yang lebih besar. Keluar dari Bank Mega Surya dengan kotak kardus berisi barang-barang pribadi terasa surreal. Di dalamnya hanya ada beberapa buku catatan, foto keluarga, dan muk kesayangan saya. Rasanya aneh. 5 tahun kehidupan saya terangkum dalam kotak kecil ini, diakhiri dengan sehelai surat pemecatan. 2 hari pertama setelah pemecatan saya habiskan di rumah, mencoba menenangkan diri. Saya tidak menyesali perbuatan saya, tetapi saya kecewa dengan sistem yang saya yakini. Dunia korporat, setidaknya yang saya alami, lebih menghargai kepatuhan buta daripada integritas. Saya mulai menyusun strategi mencari pekerjaan baru. Namun, mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah membalik telapak tangan, terutama bagi seseorang dengan riwayat pemecatan yang sensitif. Alasan pemecatan Anda apa, Mbak Alia? Tanya seorang pewawancara HRD dari perusahaan properti ternama, matanya menelisik ke resume saya. Saya menarik napas panjang. Saya diberhentikan karena melanggar prosedur operasional standar, SOP, di bank sebelumnya. Saya melayani seorang nasabah yang dianggap manajer saya tidak layak dilayani karena penampilannya. Pewawancara itu mengerutkan dahi. Jadi, Anda dipecat karena membantu orang yang tidak rapi? Bukankah itu risiko yang tidak perlu? Kami butuh pegawai yang pragmatis dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Saya berusaha menjelaskan bahwa itu adalah masalah prinsip, tetapi argumen saya seolah mental. Di mata mereka, saya bukan wanita berprinsip, melainkan pembuat masalah yang terlalu idealis dan tidak patuh pada atasan. Stigma, dipecat karena membela gelandangan, terasa melekat, menutup pintu-pintu peluang. Alia, sudahlah. Anggap saja itu harga yang harus kamu bayar untuk menjadi orang baik, ujar Wina, teman kuliah saya, saat kami bertemu di kafe. Di dunia ini, baik itu mahal. Tapi, Win, aku hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Aku merasa benar, tapi kenyataannya aku kehilangan segalanya. Keluh saya, memandang keluar jendela. Saya mulai bekerja serabutan, menerima proyek penerjemahan lepas dan membantu mengajar les privat. Uang yang masuk tentu tidak sebanding dengan gaji bulanan saya di bank, tetapi setidaknya saya bisa bertahan. Saya mengirimkan lamaran ke puluhan tempat, dari bank syariah yang katanya lebih mengedepankan etika, hingga perusahaan-perusahaan startup yang konon lebih fleksibel. Hasilnya nihil. 4 hari setelah pemecatan itu, hari-hari saya terasa sunyi. Saya merindukan rutinitas, hiruk-pikuk di bank, bahkan aroma kopi yang menyengat. Saya merindukan tujuan yang jelas. Pada sore hari kelima, ketika saya sedang menatap laptop di meja makan, sebuah notifikasi panggilan masuk muncul di ponsel saya. Nomor asing. Nomor kantor pusat Bank Mega Surya. Saya mengenali kode areanya. Jantung saya berdebar kencang. Itu pasti Bapak Sigit, Kepala HRD, ingin meminta keterangan tambahan atau mungkin menanyakan exit interview yang belum saya lakukan. Saya ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengangkatnya. Halo, selamat sore. Suara saya terdengar sedikit gugup. Selamat sore. Apakah ini dengan saudari Alia Dinata? Tanya sebuah suara laki-laki yang sangat berwibawa, nadanya tegas, tetapi tidak kaku. Iya, saya Alia. Ada yang bisa saya bantu?
Saya dari kantor pusat Bank Mega Surya, Divisi Direksi. Kami mendapat instruksi langsung dari Bapak Harjono Atmosudarmo untuk menghubungi Anda. Katanya, menyebut nama kakek yang saya bantu tempo hari. Saya terdiam, bingung. Kakek itu? Kenapa beliau? Pak Harjono Atmosudarmo? Ada keperluan apa ya, Pak? Pria di seberang sana tertawa pelan. Keperluan yang sangat mendesak, Nona Alia. Begini, Bapak Harjono ingin bertemu dengan Anda besok pagi, pukul 9, di kantor pusat kami. Beliau memiliki urusan yang sangat penting yang harus ia selesaikan dengan Anda. Saya benar-benar terkejut. Urusan penting? Apakah ini tentang rekening barunya? Maaf, Pak. Apa ini ada hubungannya dengan pembukaan rekening nasabah yang saya tangani beberapa hari lalu? Tanya saya hati-hati. Ada hubungannya, Nona Alia. Tapi jauh lebih penting dari sekadar rekening bank. Anda akan mengerti ketika Anda datang besok. Jawabnya misterius. Anda diminta datang dengan pakaian terbaik Anda. Jangan terlambat. Kami akan menjemput Anda di lobi kantor pusat. Sebelum saya bisa bertanya lebih lanjut, pria itu mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dengan perasaan campur aduk. Kantor pusat? Pakaian terbaik? Pak Harjono Atmosudarmo? Kakek lusuh yang saya bantu, yang menulis pekerjaan sebagai konsultan investasi dengan alamat Pondok Indah, kini memanggil saya ke kantor pusat bank hanya beberapa hari setelah saya dipecat karena membantunya. Ini terlalu aneh untuk menjadi kebetulan. Saya merasa ada tirai yang akan segera terbuka. Sebuah perasaan aneh merayap di benak saya. Perasaan bahwa kebaikan yang saya lakukan mungkin akan dibalas dengan cara yang tidak pernah saya duga. Besok pagi, saya akan kembali ke jantung Bank Mega Surya, tempat di mana saya dipecat, tetapi kali ini, bukan sebagai teller yang bermasalah, melainkan sebagai tamu misterius yang dipanggil oleh Dirut. Pagi itu, saya mengenakan blazer terbaik yang saya miliki. Saya harus terlihat profesional. Meskipun saya datang ke markas besar sebuah perusahaan yang baru saja memecat saya. Kantor pusat Bank Mega Surya berdiri megah di kawasan Sudirman, gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya matahari pagi Jakarta. Dibandingkan dengan kantor cabang tempat saya bekerja, tempat ini terasa 10 kali lipat lebih berwibawa dan mencekam. Tepat pukul 9, saya tiba di lobi utama. Saya mendekati petugas keamanan dan menyebutkan nama saya. Reaksi mereka berbeda dari biasanya. Tidak ada pandangan curiga atau meremehkan. Sebaliknya, mereka terlihat sangat sigap dan hormat. Nona Alia Dinata? Sudah ditunggu. Silakan ikuti saya, ujar petugas itu sambil tersenyum ramah, yang terasa sangat asing bagi saya di lingkungan Bank Mega Surya. Saya dibawa ke lantai paling atas, lantai direksi. Lantai ini terpisah, sunyi, dan memiliki pemandangan kota yang menakjubkan. Saya merasa seperti memasuki zona terlarang yang hanya boleh dimasuki oleh elit bank. Seorang asisten senior berseragam rapi menyambut saya. Nona Alia, selamat datang. Bapak Harjono sudah menunggu Anda di ruang rapat. Ruang rapat itu mewah, dengan meja panjang kayu jati dan kursi-kursi kulit berkualitas tinggi. Di dalam ruangan sudah ada beberapa orang yang duduk tegang, menatap ke arah meja bundar di ujung ruangan. Di sana, duduklah 2 orang, Bapak Sigit, Kepala HRD, dan seorang pria parubaya yang saya kenali sebagai kepala cabang saya. Dan di kursi kepala, duduklah sosok yang membuat jantung saya berhenti berdetak sesaat. Di sana, tidak dalam balutan kaos kusam dan sandal jepit putus, melainkan dalam setelan jas tuxedo abu-abu gelap yang mahal, dengan dasi sutra dan jam tangan emas berkilau, duduklah kakek Harjono Atmosudarmo. Ia tidak terlihat seperti tunawisma. Ia terlihat seperti, dan memang dia adalah, seorang penguasa. Penampilannya yang rapi dan berwibawa memperkuat sorot mata tajam yang saya ingat. Ia memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang di ruangan itu menunduk. Saya berdiri membeku di ambang pintu. Saya mencoba memproses fakta bahwa orang yang saya bantu dan yang menjadi penyebab pemecatan saya adalah direktur utama, pemilik, dan pimpinan tertinggi seluruh grup Bank Mega Surya. Alia, silakan masuk dan duduk. Jangan tegang, sapa kakek Harjono. Sekarang saya harus memanggilnya Pak Harjono, dengan senyum hangat yang berbeda dari senyumannya saat di bank cabang.
Saya berjalan perlahan dan duduk di kursi yang ditunjuk. Saya menoleh ke arah Bapak Sigit dan kepala cabang. Wajah mereka terlihat cemas dan berkeringat, seperti siswa yang tertangkap basah melanggar aturan. Mereka tidak berani menatap saya. "Terima kasih sudah mau datang, Alia," Pak Harjono memulai. Suaranya kini terdengar tenang dan penuh otoritas. "Saya tahu Anda pasti bingung. Tapi saya ingin Anda tahu, pertemuan ini adalah kelanjutan dari kunjungan saya ke cabang Sudirman minggu lalu." Ia memberi isyarat kepada asistennya. Asisten itu menyalakan layar proyektor besar. "Tujuan saya berkunjung ke sana dalam penyamaran, atau yang biasa kami sebut audit integritas terselubung, adalah untuk menguji sejauh mana nurani dan pelayanan yang tulus masih ada di bank ini. Atau, apakah bank ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh mentalitas materialistis?" Di layar, muncul rekaman CCTV dari lobi cabang Sudirman. Adegan pertama yang diputar adalah momen ketika Pak Harjono, dalam penyamaran, masuk. Kemudian, diperlihatkan adegan Ranti Pramita menghampirinya. Wajahnya penuh cibiran, dan tawa sinisnya yang menusuk. Seluruh ruangan sunyi, kecuali suara rekaman itu. Saya menoleh, dan terkejut melihat Ranti Pramita juga berada di ruangan itu, duduk di barisan belakang, wajahnya pucat pasi, menunduk dalam-dalam. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Rekaman berlanjut, menampilkan adegan klimaks. Ranti menghina Pak Harjono, dan kemudian momen saya melangkah maju, meraih tangannya, dan menuntunnya ke meja saya. Rekaman itu bahkan menangkap janji saya. Saya siap kehilangan pekerjaan demi berbuat baik. Pak Harjono menjeda rekaman itu tepat pada wajah saya yang terlihat teguh. "Inilah intinya," kata Pak Harjono, menatap semua orang, suaranya meninggi. "Dari puluhan pegawai di bank itu, hanya Alia Dinata yang memperlakukan saya, seorang pria yang tampak seperti gelandangan, dengan hormat dan kemanusiaan. Hanya dia yang berani melawan tekanan atasan demi prinsip kebaikan." Ia menoleh ke arah Bapak Sigit dan kepala cabang. "Dan apa yang kalian lakukan pada pegawai yang berintegritas tinggi ini? Kalian memecatnya. Memecatnya hanya karena ia berani menjadi manusia." Bapak Sigit berusaha menjelaskan, terbata-bata. "Maaf, Pak Harjono. Kami hanya menjalankan prosedur berdasarkan laporan Nyonya Ranti." Pak Harjono mengangkat tangan, memotong penjelasan itu dengan otoritas mutlak. "Prosedur dibangun untuk melayani etika, bukan sebaliknya. Kalian gagal dalam membedakan prosedur dengan nurani." Ia kemudian menatap saya. Sorot matanya kini penuh penghargaan. "Alia, Anda telah kehilangan pekerjaan Anda karena saya. Dan karena integritas Anda. Hari ini, saya akan memperbaiki kesalahan itu," katanya sambil tersenyum, senyum yang menjanjikan sebuah awal baru yang jauh lebih besar. Udara di ruang rapat direksi terasa menipis. Semua mata tertuju pada Pak Harjono, menunggu keputusan yang akan ia sampaikan. Di belakang saya, Ranti Pramita benar-benar diam, nyaris tak bernapas. Saya sendiri masih berusaha mencerna bahwa pimpinan tertinggi bank ini telah menyaksikan momen terburuk sekaligus terbaik dalam karir saya. "Alia," panggil Pak Harjono, mengalihkan fokus sepenuhnya kepada saya. "Anda mengatakan Anda siap kehilangan pekerjaan demi berbuat baik. Itu adalah pernyataan langka di dunia ini. Integritas Anda adalah aset yang tak ternilai. Jauh lebih berharga daripada semua aset yang dimiliki Ranti dan semua manajer yang hanya takut pada penampilan luar." Ia mengambil selembar map dari mejanya, menyerahkannya kepada saya. "Mulai hari ini, surat pemecatan Anda dibatalkan secara penuh. Status Anda direhabilitasi," ujarnya. "Lebih dari itu, Bank Mega Surya tidak akan membiarkan talenta dengan moralitas seperti Anda terbuang. Saya tidak hanya akan mengembalikan posisi Anda." Saya menahan napas. Apapun yang akan beliau tawarkan, saya akan menerimanya dengan kerendahan hati. Kembali sebagai teller pun sudah merupakan anugerah. Pak Harjono tersenyum lebar. Tatapannya menyiratkan kebijaksanaan seorang pemimpin sejati. "Saya memberikan Anda promosi besar. Dengan ini, saya mengangkat Anda sebagai Kepala Pelayanan Regional untuk wilayah Jabodetabek. Jabatan ini setara dengan manajer senior yang mengawasi seluruh cabang di area tersebut." Keheningan yang mencekam pecah oleh gumaman terkejut.
Kepala cabang saya dan Bapak Sigit terbelalak, tak percaya. Ranti, di belakang, mengeluarkan suara kaget yang tertahan. Dan tidak hanya itu, lanjut Pak Harjono, suaranya mantap. Selama 6 bulan ke depan, Anda akan menjalani program mentoring langsung dengan tim eksekutif saya, dan saya pribadi akan mengawasi kemajuan Anda. Anda akan dididik untuk menjadi calon direktur di masa depan. Anda akan menjadi contoh bagi bank ini, Alia. Contoh bahwa nilai moral adalah mata uang yang paling berharga. Saya tidak tahu harus berkata apa. Lidah saya keluh. Kepala pelayanan regional? Itu adalah lompatan karir yang membutuhkan waktu setidaknya 10 hingga 15 tahun dan gelar Mbah, bukan hanya dalam 5 menit. Air mata haru tiba-tiba menggenang di mata saya. Ini bukan hanya tentang jabatan atau gaji. Ini adalah validasi bahwa kebaikan itu benar-benar dibalas, dan bahwa prinsip saya tidak sia-sia. Pak Harjono, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih banyak. Ini sebuah kehormatan yang terlalu besar, ucap saya. Suara saya sedikit bergetar. Terima kasih kembali, Alia. Terima kasih karena telah mengajarkan saya bahwa investasi terbaik sebuah perusahaan adalah pada integritas pegawainya, jawabnya tulus. Pak Harjono kemudian mengalihkan perhatiannya pada Ranti, yang kini tampak seperti patung lilin. Nyonya Ranti Pramita, panggilnya dengan nada dingin yang langsung membekukan suasana. Anda dipecat dari semua jabatan. Surat pemecatan Anda sudah siap. Ranti akhirnya mengangkat kepala. Air mata sudah membasahi pipinya. Tunggu, Pak Harjono. Saya mohon. Saya minta maaf. Saya bersumpah tidak akan mengulanginya. Saya hanya apa, Ranti? Hanya menjalankan mentalitas diskriminatif yang sudah lama menjadi penyakit di bank ini. Potong Pak Harjono tanpa ampun. Perilaku Anda tidak hanya melanggar etika pelayanan, tetapi juga etika kemanusiaan. Dan yang terburuk, Anda tidak menunjukkan penyesalan saat melakukan penghinaan. Anda hanya takut setelah identitas saya terungkap. Kesempatan diberikan kepada orang yang belajar dari kesalahan, bukan kepada orang yang hanya takut pada konsekuensi. Pak Harjono memberi isyarat kepada asistennya, yang kemudian menyerahkan surat pemecatan kepada Ranti. Wajah Ranti benar-benar hancur. Ia tidak membalas dendam, tetapi menegakkan batasan yang sehat. Ia dipecat bukan hanya karena insiden itu, tetapi juga karena catatan pelanggaran etika lainnya yang diselidiki setelah kunjungan penyamaran dirut. Anda memiliki waktu 1 jam untuk meninggalkan gedung ini, Nyonya Ranti, tutup Pak Harjono. Ranti berdiri dengan tubuh gemetar, mengambil tasnya, dan melangkah keluar tanpa berani menatap mata siapapun. Saya menatap kepergiannya. Saya seharusnya merasa puas, tetapi yang saya rasakan hanyalah kesedihan atas kejatuhan seseorang yang dibutakan oleh kesombongan. Pak Harjono kemudian meminta Kepala Cabang dan Bapak Sigit untuk segera mengurus surat keputusan promosi saya dan mempersiapkan konferensi pers internal untuk sore harinya. Ia ingin pengangkatan ini menjadi pengakuan publik dan pelajaran bagi seluruh bank. Saya bangkit dari kursi, menjabat tangan Pak Harjono. Sekali lagi, Pak Harjono, terima kasih. Saya berjanji akan menggunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan positif yang sesuai dengan nilai-nilai yang Bapak junjung tinggi. Pak Harjono menggenggam tangan saya erat. Saya percaya pada Anda, Alia. Anda adalah masa depan Bank Mega Surya. Masa depan yang berhati nurani. Siang itu, aula besar kantor pusat dipenuhi oleh ratusan pegawai dari berbagai divisi dan cabang se-Jakarta. Konferensi pers internal yang diminta Pak Harjono bukanlah acara biasa. Ini adalah panggung untuk mengumumkan perubahan filosofi bank secara dramatis. Dan saya, Alia Dinata, sang mantan pegawai teller yang dipecat, adalah bintang utamanya. Saat Pak Harjono berdiri di podium, aura kekuasaannya menyebar ke seluruh ruangan. Ia tidak berbicara tentang target profit atau akuisisi saham, melainkan tentang kemanusiaan dan integritas. Ia memutar ulang rekaman CCTV di depan semua orang, menceritakan kisah penyamarannya, dan secara terbuka mengkritik budaya materialisme yang mulai merusak etos kerja bank. Ketika nama saya dipanggil dan pengumuman jabatan baru saya sebagai Kepala Pelayanan Regional diumumkan, aula meledak dalam bisik-bisik yang riuh. Keterkejutan terlihat jelas di wajah setiap orang.
mulai dari teller junior hingga manajer divisi. Saya berjalan ke podium, merasa seperti mimpi yang terlalu besar untuk saya. Setelah saya memberikan pidato singkat yang menekankan pentingnya melayani dengan hati, Pak Harjono mengakhiri acara dengan kalimat yang menusuk. Kebaikan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Mereka yang menempatkan kesombongan di atas nurani, seperti yang sudah Anda saksikan hari ini, tidak akan memiliki tempat di masa depan Bank Mega Surya. Keesokan harinya, saya memasuki kantor cabang Sudirman, tempat lama saya, tetapi kali ini, sebagai kepala regional mereka. Suasana di sana terasa aneh. Tatapan staf bercampur antara rasa hormat yang baru, rasa takut, dan sedikit kecanggungan. Mereka yang dulu mencibir atau bahkan menertawakan saya, kini berdiri tegak dan membungkuk hormat. "Selamat datang, Bu Alia," sapa Bapak Sigit, kepala cabang, dengan senyum yang tidak sehangat senyumnya pada Dirut, tetapi jauh lebih hormat daripada sebelumnya. Ia kini adalah bawahan langsung saya untuk urusan operasional cabang. "Terima kasih, Pak Sigit. Mari kita fokus pada pekerjaan," jawab saya, berusaha menjaga sikap profesional tetapi tetap hangat. Tantangan pertama saya adalah respons dari staf itu sendiri. Mereka menganggap saya naik jabatan karena keberuntungan atau favoritisme Pak Harjono, bukan karena kemampuan. Selain itu, kepergian Ranti Pramita meninggalkan kekosongan dan kekacauan. Di ruang rapat, saya memimpin pertemuan pertama saya. "Saya tahu banyak dari Anda yang terkejut," saya memulai. "Jabatan ini mungkin datang cepat, tetapi tanggung jawab saya sama beratnya. Saya tidak akan meminta Anda bekerja lebih keras untuk saya, tetapi saya akan menuntut agar Anda bekerja dengan hati dan integritas." Seorang customer service senior bernama Maya, yang dulunya sering bergosip dengan Ranti, memberanikan diri bertanya, nadanya sedikit skeptis. "Bu Alia, apakah ini berarti prosedur cross-selling asuransi kami akan diubah? Bukankah itu target utama yang selalu dikejar Ranti?" Saya tersenyum. "Target profit memang penting, Maya. Tetapi kita akan mengubah cara kita mencapainya. Tidak ada lagi pelayanan diskriminatif. Saya akan menerapkan protokol baru, protokol layanan humanis. Ini berarti kita memberikan diskresi pada teller dan customer service untuk mengutamakan pelayanan kemanusiaan, bahkan jika nasabah tersebut terlihat tidak menghasilkan keuntungan besar." "Bagaimana jika ada yang melaporkan kita melanggar SOP lama?" tanya teller junior lainnya. Ketakutan akan pemecatan jelas masih menghantui mereka. "SOP lama telah direvisi, dan saya akan memastikan Anda semua mendapat pelatihan untuk SOP baru ini. Jika ada yang mencoba menggunakan SOP lama untuk memecat Anda karena perbuatan baik, ia akan berhadapan langsung dengan saya," kata saya tegas. "Kejadian saya tidak akan terulang pada Anda semua." Beberapa wajah tampak lega, sementara yang lain masih terlihat ragu dan sedikit sinis. Saya tahu, memenangkan hati dan mengubah mentalitas yang sudah mengakar dalam budaya korporat ini akan membutuhkan waktu dan pembuktian. Sore harinya, saya mendapat memo dari kantor pusat. Pak Harjono meminta saya untuk segera menyiapkan laporan komprehensif tentang sistem yang harus diubah agar kejadian seperti yang saya alami tidak terjadi lagi. Dan yang paling penting, saya harus mulai mengurus program mentoring dengan tim eksekutif. Saya menghabiskan malam di kantor, merancang garis besar program pelayanan baru. Saya menyadari, ini bukan hanya pekerjaan, ini adalah misi. Misi untuk membuktikan kepada Ranti, dan kepada semua orang di bank, bahwa dunia memang bisa berjalan dengan modal perasaan, asalkan diiringi profesionalisme dan keberanian. Saya membalas surat Pak Harjono, berjanji untuk memberikan proposal yang kuat tentang bagaimana Bank Mega Surya bisa menjadi yang terbaik, bukan hanya dalam profit, tetapi juga dalam kemanusiaan. Saya adalah Alia Dinata, dari teller yang dipecat menjadi kepala regional dalam semalam. Dan kisah saya baru saja dimulai. Minggu-minggu pertama setelah promosi adalah masa yang paling intens dalam hidup saya. Selain mengelola tugas-tugas kepala pelayanan regional, saya harus mengikuti sesi mentoring yang padat dengan para eksekutif Bank Mega Surya. Namun, sesi yang paling berharga dan mengubah pandangan saya adalah sesi mingguan dengan Pak Harjono Atmosudarmo sendiri. Ruangan kerjanya adalah mahakarya minimalis, dikelilingi jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan Jakarta yang memesona.
Kami duduk berhadapan di meja bundar kecil, bukan meja rapat formal. Alia, kepemimpinan itu bukan tentang berapa banyak orang yang takut pada Anda, ujar Pak Harjono suatu pagi, menyeruput teh hijau dengan tenang. Kepemimpinan adalah tentang pelayanan. Anda di sini bukan untuk dilayani oleh bawahan Anda, tetapi untuk melayani mereka, sehingga mereka bisa melayani nasabah dengan baik. Ia mengungkit insiden Ranti. Ranti gagal karena dia mengira kekuasaan memberinya hak untuk merendahkan. Padahal, kekuasaan sejati adalah tanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Saat itu, Anda, seorang teller, memiliki kekuasaan moral yang lebih besar daripada Ranti, manajer Anda. Pak Harjono tidak hanya mengajarkan strategi bisnis, tetapi juga filosofi hidup. Ia menceritakan bagaimana ia membangun grup Bank Mega Surya dari nol, dan bagaimana ia selalu melakukan audit integritas terselubung, tidak hanya di bank, tetapi juga di perusahaan lain miliknya. Uang bisa dibentuk ulang, Alia, tapi reputasi dan kepercayaan tidak, katanya. Tugas mingguan saya adalah merancang protokol pelayanan humanis yang akan diimplementasikan secara nasional. Saya menyusun draft yang berisi 3 poin utama. Diskresi kemanusiaan, memberikan hak kepada staf di garis depan, teller dan CS, untuk melanggar SOP minor, seperti batas waktu pelayanan atau syarat minimum penampilan, demi membantu nasabah yang rentan atau berada dalam kesulitan, asalkan tidak melanggar hukum. Umpan balik keseimbangan, mekanisme umpan balik baru yang tidak hanya fokus pada target penjualan, profit, tetapi juga pada skor integritas, people, diukur dari laporan internal dan testimoni nasabah yang tidak mampu. Pelatihan empati, melakukan pelatihan wajib bagi semua manajer untuk mensimulasikan situasi nasabah berlatar belakang ekonomi yang berbeda, menumbuhkan empati alih-alih penghakiman. Saya menunjukkan draft itu kepada Pak Harjono. Ia membaca setiap poin dengan cermat. Luar biasa, Alia, pujinya. Ini bukan hanya protokol. Ini adalah revolusi budaya. Tapi Anda harus siap, perubahan selalu bertemu resistensi. Saya siap, Pak. Saya ingin bank ini menjadi tempat di mana pegawai berani berbuat baik tanpa takut dipecat, jawab saya. Salah satu tantangan terberat datang dari divisi keuangan dan HRD, termasuk Bapak Sigit. Mereka khawatir protokol humanis akan mengurangi efisiensi dan mengundang nasabah tidak produktif. Bu Alia, dengan diskresi ini, kita bisa kehilangan kendali, protes Bapak Sigit dalam rapat. Bagaimana jika ada yang menyalahgunakan? Setiap sistem memiliki risiko penyalahgunaan, Pak Sigit, balas saya. Tapi apakah kita akan menahan diri untuk berbuat baik hanya karena risiko kecil itu? Integritas diukur dari seberapa besar kita berani percaya. Kita akan memperkuat pengawasan internal, bukan malah menghapus hak pegawai untuk berempati. Didukung penuh oleh Pak Harjono, protokol pelayanan humanis itu akhirnya disetujui dan diluncurkan. Sebagai bagian dari program mentoring, Pak Harjono mengajak saya dalam sebuah kunjungan ke yayasan sosial di luar kota. Kunjungan ini sangat low profile, jauh dari sorotan media. Saat kami berada di sana, Pak Harjono mengenakan pakaian sederhana, tidak lusuh, tetapi juga tidak mencolok. Kami bertemu dengan kakek-kakek dan nenek-nenek yang membutuhkan bantuan. Lihat, Alia, bisiknya sambil menunjuk ke seorang nenek yang tersenyum saat menerima bantuan. Ini adalah kekayaan sejati. Kebahagiaan yang kita ciptakan, bukan uang yang kita kumpulkan. Dalam perjalanan pulang, saya bertanya, Pak Harjono, kenapa Bapak memilih saya? Banyak pegawai lain yang mungkin lebih pintar, lebih berpengalaman. Pak Harjono menatap saya dengan tatapan penuh arti. Karena mereka yang pintar dan berpengalaman bisa saya beli. Tetapi nurani dan keberanian yang Anda tunjukkan hari itu tidak ternilai harganya. Anda adalah investasi terbaik Bank Mega Surya. Anda tidak hanya melihat gelandangan, Anda melihat manusia di dalamnya. Dan kepemimpinan yang hebat selalu dimulai dari kemampuan melihat manusia. Kata-kata itu menguatkan tekad saya. Saya bukan lagi Alia Dinata, teller yang takut dipecat. Saya adalah Alia Dinata, kepala regional yang dididik oleh Dirut, siap mengubah budaya bank agar menjadi tempat yang lebih baik bagi pegawai maupun nasabahnya. Peluncuran protokol pelayanan humanis, PPH, disambut dengan reaksi yang beragam. Di satu sisi,
Para teller dan customer service di garis depan, mereka yang paling sering berhadapan dengan dilema pelayanan, menyambutnya dengan lega. Mereka kini merasa memiliki payung hukum untuk berbuat baik. Di sisi lain, para manajer cabang dan divisi keuangan menunjukkan resistensi yang tersembunyi namun kuat. Sebagai kepala regional, tugas saya adalah memimpin pelatihan PPH di berbagai cabang di Jabodetabek. Di salah satu sesi, seorang manajer cabang Jakarta Utara, Bapak Tony, yang dikenal sangat berorientasi pada target, terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuannya. Bu Alia, dengan segala hormat, bank adalah institusi bisnis. Jika kita terlalu banyak menggunakan diskresi kemanusiaan ini, target cross-selling kita akan turun drastis. Nasabah kaya kita tidak butuh pelayanan humanis. Mereka butuh efisiensi dan keuntungan. Protesnya keras. Saya mempertahankan ketenangan. Bapak Tony, fokus kita bukan mengurangi efisiensi, tetapi menyeimbangkannya. Kemanusiaan bukanlah pengurang nilai, melainkan penambah nilai. Kita tidak boleh melupakan 90% nasabah yang bukan prioritas. Kepercayaan mereka adalah fondasi bank kita. Saya kemudian membagikan hasil laporan. Lihat laporan pilot project kita di 2 cabang uji coba. Memang, cross-selling asuransi turun 2% di bulan pertama, tetapi skor kepuasan nasabah keseluruhan naik 15%, dan yang paling penting, skor integritas pegawai naik 25%. Pegawai yang dihargai karena berbuat baik akan lebih loyal dan produktif. Meskipun saya menyajikan data, gesekan internal tetap terasa. Para manajer merasa terancam. Jabatan saya yang melonjak dalam waktu singkat membuat mereka cemburu, dan kebijakan saya yang berorientasi hati dianggap sebagai kelemahan manajemen. Mereka mulai bergosip di belakang, menuduh saya hanya menjadi boneka moral Pak Harjono. Suatu sore, Bapak Sigit, Kepala Divisi Kepegawaian, memanggil saya. Ia tampak khawatir. Alia, saya harus jujur. Ada gerakan di internal, dipimpin beberapa manajer senior, yang mencoba membuat petisi kepada Dewan Komisaris. Mereka mengklaim PPH Anda merusak citra eksklusif bank dan melanggar tujuan profit, kata Bapak Sigit, nadanya was-was. Apa tanggapan Bapak Sigit sendiri? Tanya saya lurus. Ia menghela napas. Dulu saya ragu. Tapi setelah melihat semangat pegawai di cabang yang sudah Anda latih, dan setelah melihat bagaimana Ranti dipecat, saya yakin kita memang butuh perubahan budaya. Tapi Alia, hati-hati. Mereka yang materialistis akan berjuang mati-matian mempertahankan status quo. Saya berterima kasih atas kejujurannya. Mengetahui adanya gerakan tersembunyi justru membuat saya semakin bersemangat. Saya tahu, ini adalah ujian sejati kepemimpinan. Saya memutuskan untuk tidak menunggu petisi itu sampai ke Dewan Komisaris. Saya harus mengambil tindakan proaktif yang sesuai dengan prinsip saya. Saya menyiapkan sebuah presentasi khusus untuk rapat eksekutif mingguan, yang juga dihadiri oleh perwakilan Dewan Komisaris. Di sana, saya tidak hanya memaparkan data statistik, tetapi juga kisah nyata. Saya menunjukkan sebuah foto. Ini adalah Ibu Kartini, nasabah di cabang Bekasi. Beliau dulunya dihina oleh petugas kami karena menanyakan prosedur penarikan dana pensiun yang sangat kecil. Setelah PPH diterapkan, teller kami, tanpa diminta, membantu Ibu Kartini mengurus dana pensiunnya dan bahkan menghubungkannya dengan program bantuan sosial. Saya melanjutkan, Ibu Kartini tidak menghasilkan profit miliaran. Tetapi, dalam seminggu terakhir, Ibu Kartini membawa 15 tetangganya untuk membuka rekening kecil di bank kita, karena mendengar bagaimana Bank Mega Surya kini memperlakukan orang miskin dengan hormat. 15 nasabah baru. Itu return yang diciptakan oleh kepercayaan dan kemanusiaan. Jika kita memperlakukan semua orang dengan hormat, mereka akan menjadi duta terbaik kita. Return on Investment, ROI, yang sebenarnya adalah Return on Integrity, ROI, tegas saya. Argumentasi saya, didukung dengan kisah nyata dan data pertumbuhan nasabah baru dari segmen non-prioritas, mengejutkan para eksekutif. Mereka yang awalnya sinis mulai terdiam. Di akhir presentasi, saya menerima tepuk tangan dari sebagian besar audiens, termasuk beberapa anggota Dewan Komisaris. Gerakan petisi itu seolah kehilangan taringnya.
Saya telah membuktikan bahwa etika dan keuntungan tidak harus saling meniadakan, justru saling menguatkan. Malam harinya, Pak Harjono mengirimkan pesan singkat kepada saya. Good job, Alia. Ingat, kepemimpinan adalah menantang status quo dengan bukti, bukan hanya dengan emosi. Saya tersenyum. Tantangan masih panjang, tetapi saya tahu saya berada di jalur yang benar. Saya tidak lagi berjuang sendirian. Saya berjuang bersama sebuah visi yang kini didukung oleh pimpinan tertinggi bank. Waktu berlalu cepat. 5 bulan setelah diangkat sebagai kepala regional, protokol pelayanan humanis, PPH, sudah berjalan efektif di seluruh cabang. Saya mulai terbiasa dengan jadwal padat, rapat eksekutif, dan mentoring langsung dari Pak Harjono. Setiap hari terasa seperti pembuktian, bukan hanya untuk bank, tetapi untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah mencari tahu tentang Ranti Pramita. Begitu dia dipecat, dia seolah hilang dari radar. Saya fokus pada tugas saya dan berusaha untuk tidak membiarkan emosi pribadi mencemari pekerjaan. Saya memang tidak merasa puas dengan kejatuhannya, tetapi saya berharap dia bisa mengambil pelajaran berharga dari kejadian itu. Suatu sore, saat saya sedang terburu-buru menuju mobil setelah seharian penuh rapat di kantor pusat, telepon saya berdering. Nomor asing, tetapi kode area Jakarta. Halo. Alia, ini aku, Ranti. Suara itu membuat langkah saya terhenti. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada tajam dan sombong, yang ada hanya kelelahan dan kerendahan hati. Ranti? Ada apa? Tanya saya, berusaha menjaga nada suara tetap datar. Aku tahu kamu sibuk dan mungkin tidak mau bicara denganku. Tapi aku sungguh harus bertemu denganmu. Sebentar saja. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan secara langsung. Katanya, jeda di setiap kata menunjukkan betapa sulit baginya untuk mengucapkan kalimat itu. Saya ragu. Emosi saya bercampur. Marah? Tidak. Cemas? Mungkin. Aku janji, tidak akan membuang waktumu. Di kafe dekat menara Bank Mega Surya. 15 menit saja. Desaknya. Saya akhirnya menghela napas. Baik, Ranti. Aku akan datang. 10 menit dari sekarang. Saya menemukan Ranti duduk sendirian di sudut kafe. Tidak mengenakan setelan desainer yang ketat dan riasan tebal seperti dulu. Ia hanya mengenakan kemeja sederhana, dan wajahnya tampak polos, tanpa pulasan make-up yang berlebihan. Ia terlihat lebih tua, lebih rapuh, dan yang paling mengejutkan, matanya terlihat tulus. Saat saya duduk, Ranti langsung memegang tangan saya. Alia, terima kasih kamu mau datang. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkannya, katanya. Suaranya tercekat. Langsung ke intinya. Ranti, kata saya lembut, tanpa ada keinginan untuk menyudutkannya. Ranti menarik napas dalam. Aku ingin minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. Bukan karena aku dipecat, tapi karena semua yang aku lakukan padamu. Karena bagaimana aku memperlakukanmu, dan yang paling parah, bagaimana aku memperlakukan kakek Harjono. Ia menceritakan apa yang terjadi setelah pemecatannya. Riwayat etika buruknya membuat pintu-pintu perusahaan besar tertutup. Ia harus menjual beberapa asetnya untuk bertahan hidup. Ia dipaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa citra dan uang yang ia banggakan tidak bisa membeli integritas. Dulu, aku berpikir kebaikanmu adalah kebodohan. Aku melihatmu siap kehilangan pekerjaan demi seorang gelandangan, dan aku menertawakanmu. Aku berpikir, kamu akan menyesal, katanya. Air mata mulai menggenang. Tapi ternyata, aku yang menyesal. Aku yang kehilangan segalanya. Dan kamu, karena kebaikanmu, mendapatkan segalanya. Pak Harjono memberiku pelajaran yang sangat mahal. Ranti tidak meminta pekerjaannya kembali, tidak pula meminta bantuan finansial. Ia hanya meminta maaf karena telah menjadi orang yang angkuh dan menghakimi. Aku sekarang mengajar les privat untuk anak-anak sekolah. Aku harus berhadapan dengan orang tua yang menilai hanya dari penampilan dan gelar. Aku mulai mengerti bagaimana rasanya dihakimi dari luar. Ranti mengakui, menatap lantai. Saya meraih tangannya. Sebuah isyarat yang mungkin tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan padanya 6 bulan lalu. Ranti, saya sudah memaafkan Anda sejak hari itu,
kata saya tulus. Saya tidak pernah menaruh dendam. Saya justru berharap, dari kejatuhan ini, Anda bisa membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih jujur. Ranti mengangkat kepalanya, matanya bersinar. Aku tidak akan pernah melupakan ini, Alia. Kamu mengajarkanku bahwa dunia ini memang bisa berjalan dengan modal perasaan. Tapi hanya jika perasaan itu datang dari hati yang tulus. Kami mengobrol sebentar, tidak lagi sebagai manajer dan teller, tetapi sebagai dua wanita yang melewati badai yang sama, dengan hasil yang berbeda. Ranti berjanji akan terus memperbaiki dirinya dan mencari kebahagiaan sejati, jauh dari gemerlap korporat yang dangkal. Setelah Ranti pergi, saya duduk termenung. Pertemuan itu memberikan resolusi yang damai bagi saya. Saya tidak hanya memenangkan jabatan, tetapi saya juga memenangkan pertempuran moral. Pelajaran yang saya dapatkan, kebaikan tidak harus berbalas materi, tetapi kebaikan akan selalu menciptakan kedamaian. Dan kedamaian itu adalah kemenangan terbesar. Setahun telah berlalu sejak saya diangkat menjadi Kepala Pelayanan Regional dan Protokol Pelayanan Humanis, PPH, resmi diterapkan. Bank Mega Surya tidak hanya selamat, kami berkembang. Tidak hanya dalam hal profit, meskipun target tetap tercapai berkat efisiensi yang didorong oleh loyalitas pegawai dan nasabah, tetapi juga dalam reputasi. Bank kami kini dikenal sebagai institusi yang mengutamakan kemanusiaan. Laporan tahunan terbaru menunjukkan bahwa program Return on Integrity, ROI, yang saya gagas berhasil menarik segmen nasabah baru yang besar, yang menghargai etika lebih dari sekadar bunga. Nasabah yang dulunya hanya memandang kami dari luar, kini melihat kami dari hati. Hubungan saya dengan Pak Harjono semakin erat. Kami tidak hanya membahas bisnis, kami membahas warisan. Suatu sore di kantornya, Pak Harjono, yang kini sudah berusia lanjut, duduk di kursi kebanggaannya dengan senyum puas. Alia, katanya, menatap pemandangan kota di luar jendela. Saya sudah lelah mengurus perusahaan. Ujian yang saya lakukan setahun lalu adalah pencarian. Pencarian untuk penerus, bukan dalam darah, tapi dalam nilai. Saya menatapnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya sudah bicara dengan Dewan Komisaris. Mereka melihat hasil kerja Anda, melihat bagaimana bank ini berubah menjadi lebih baik di tangan Anda. Nilai-nilai yang Anda bawa tidak hanya menyelamatkan bank dari budaya toksik, tapi juga memberi kami arah baru. Ia meraih tangan saya. Alia Dinata, saya ingin Anda tahu bahwa dalam waktu dekat, saya akan mundur dari posisi Direktur Utama Grup Bank Mega Surya. Dan saya merekomendasikan Anda, bersama tim kepemimpinan yang baru, untuk mengambil peran yang lebih besar. Saya akan menempatkan Anda sebagai Wakil Direktur Utama di salah satu lini bisnis utama kami, sebagai persiapan puncak. Napas saya tertahan. Jabatan itu adalah impian setiap profesional di dunia perbankan. Dari seorang teller yang baru saja dipecat, kini saya dipersiapkan untuk posisi kepemimpinan tertinggi. Saya yakin Anda akan menjadi pemimpin yang hebat, Alia. Pemimpin yang tidak hanya mengerti angka, tetapi juga mengerti hati manusia, tutupnya dengan mata berkaca-kaca. 6 bulan setelah pengumuman itu, saya secara resmi dilantik dalam posisi baru. Saya memimpin rapat besar pertama saya, dikelilingi oleh para manajer senior dan eksekutif yang dulunya meragukan saya, termasuk Bapak Sigit dan kepala cabang saya yang kini menjadi pendukung setia. Di pidato pelantikan, saya kembali mengingatkan mereka tentang kakek Harjono, tentang seorang pria tua dengan sandal jepit putus. Kisah saya bukanlah tentang keberuntungan. Ini adalah bukti bahwa kebaikan adalah investasi yang selalu menghasilkan keuntungan, baik di dunia maupun di hati. Jangan pernah takut untuk melayani dengan hati. Jangan pernah takut untuk melawan sistem yang tidak adil. Karena pada akhirnya, nilai-nilai yang kita junjung tinggi adalah aset yang paling abadi. Setelah upacara, saya mendapat pesan singkat. Itu dari Ranti. Ia tidak mengucapkan selamat, tetapi ia mengirimkan sebuah kutipan. Kutipan itu berbunyi, dunia ini tidak berjalan dengan modal perasaan, tapi dunia ini berhenti berjalan tanpa nurani. Sebuah pengakuan tersirat akan pelajaran yang ia dapatkan dari kejatuhannya. Saya membalasnya dengan ucapan terima kasih tulus, tanpa dendam, hanya harapan yang baik. Saya tidak membalas dendam kepada Ranti.
saya membalas kejahatannya dengan perubahan sistem. Dan itu adalah pembalasan yang paling efektif dan paling bermartabat. Keputusan kakek Harjono tidak hanya mengubah nasib saya, tetapi juga mengubah wajah perbankan di Indonesia. Ia mengajarkan kepada kami semua bahwa corporate social responsibility sejati dimulai dari etika di dalam bank itu sendiri. Saya menutup hari itu dengan perasaan damai. Dulu, saya siap kehilangan segalanya demi berbuat baik. Kini, saya mendapatkan segalanya karena kebaikan. Saya, Alia Dinata, telah menemukan tempat saya, tidak hanya sebagai pemimpin di sebuah bank, tetapi sebagai penjaga warisan integritas dan kemanusiaan yang ditinggalkan oleh direktur utama yang menyamar sebagai kakek gembel. Dan itulah akhir dari kisah ini. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa, meskipun kesombongan bisa memberi keuntungan sesaat, hanya kejujuran dan nurani yang akan bertahan, dan pada akhirnya, naik ke puncak.